Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris, Prodi Sistem Informasi angkatan 23. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang mana dalam aplikasi ini mengacu pada tentang wisata, yang mana dalam aplikasi ini namanya adalah Madura Adventure. Dalam presentasi ini ada dua UTS, yang mana yang pertama itu berkelompok, yang kedua individu. Yang mana dalam aplikasi ini bernama Madura Adventure. Langsung saja, latar belakang Pulau Madura merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, budaya, dan kuliner yang khas. Meski begitu, potensi wisata Madura masih belum sepenuh tereksplorasi dikenal luas, baik oleh wisata lokal maupun mancanegara. Masalahnya, ada 3 masalah di sini. Yang pertama, minimnya promosi. Potensi wisata Madura kurang dikenal karena promosi digital yang lemah. Yang kedua, kurangnya informasi wisata, kesulitan mendapatkan panduan lengkap tentang destinasi di Madura. Yang ketiga, infrastruktur terbatas. Akses jalan dan fasilitas wisata di beberapa lokasi masih kurang memadai. Jadi masalahnya di sini terkait dengan wisata, terkadang banyak para wisatawan itu tidak mengenal wisata karena belum dipromosikan atau tidak lengkap panduannya. Dan selanjutnya yaitu fitur-fitur. Ada 4 fitur. Yang pertama, satu, informasi destinasi, deskripsi tempat wisata lengkap dengan foto dan video. Yang kedua, peta interaktif, rute menuju lokasi dan fasilitas terdekat. Yang ketiga, kategori wisata, wisata alam, budaya, kuliner, dan religi. Yang keempat, yaitu review dan rating, ulasan dari wisatawan. Yang pertama ini informasi destinasi, deskripsi tempat wisata lengkap dengan foto dan video. Makanya dengan rancangan aplikasi ini, maka para wisatawan dipermudah untuk mencari tempat wisata dengan adanya foto dan video. Dan kedua yaitu peta interaktif, rute menuju lokasi dan fasilitas terdekat. Di sini sudah tercantum ada petanya dari lokasi dan fasilitas terdekat, baik dari Pulau Madura maupun dari yang lainnya. Yang ketiga itu kategori wisata, wisata alam, budaya, kuliner, dan religi. Yang kelima, yang keempat yaitu ulasan dari wisata. Langsung tujuan. Tujuan ini ada 5 tujuan. Yang pertama, tujuan aplikasi wisata Madura. Yang pertama itu memperkenalkan keindahan wisata Madura. Memperkenalkan keindahan wisata Madura ini contohnya seperti enak dipandang. Yang kedua itu mempermudah wisata mendapatkan informasi. Nah, tujuan adanya aplikasi ini, para wisata itu dipermudah wisata itu mendapatkan informasi. Dan yang ketiga, yaitu menarik lebih banyak pengunjung. Kalau semisal tempat wisatanya itu indah, maka banyak orang yang banyak pengunjung yang datang. Yang keempat itu mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata. 5, melestarikan budaya dan tradisi Madura. Fungsi. Ada 5 fungsi di sini. Yang pertama itu sumber informasi, memberikan informasi lengkap tentang destinasi wisata di Madura.
Sumber informasi itu memberikan informasi lengkap tentang destinasi wisata di Madura agar eh, para wisata dapat berkunjung pada tempat tujuannya. Yang kedua itu panduan perjalanan, membantu wisata menemukan rute dan fasilitas terdekat. Yang ketiga, promosi wisata, memperluas jangkauan promosi pariwisata Madura. Yang keempat itu meningkatkan ekonomi lokal, mendukung usaha masyarakat dan UMKM di sekitar destinasi wisata. Yang kelima, edukasi budaya, mengenalkan budaya dan tradisi Madura kepada wisatawan. Manfaatnya itu ada 4 manfaat. Yang pertama, bagi wisatawan yaitu mempermudah mencari informasi wisata dan rute perjalanan. Dan manfaatnya dari aplikasi ini yaitu itu mempermudah bagi para wisata eh, ber, yang ingin berjalan-jalan, yaitu dipermudah untuk mencari informasi wisata dengan menggunakan rute perjalanan. Yang kedua, bagi masyarakat lokal, meningkatkan peluang ekonomi dengan mempromosikan produk lokal. Yang ketiga itu bagi daerah, meningkatkan jumlah wisatawan dan melestarikan budaya lokal. Yang keempat, bagi pemerintah dan pelaku wisata, mendukung promosi pariwisata dan kolaborasi antar pihak terkait. Yang selanjutnya itu kompetitor. Kompetitor ini ada 3. Yang pertama itu Google Map, peta dan rute wisata. Dan kedua itu TripAdvisor, ulasan destinasi wisata. Yang ketiga itu wisata Pulau Madura, informasi wisata di Madura. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu contohnya seperti ini ketika dicari di Google, maka yang pertama kali itu muncul adalah yaitu logo. Yang pertama muncul itu adalah logo. Terus yang setelah masuk ke aplikasi yang logonya itu yaitu kalian harus masuk ke pencarian. Nanti kalau ingin mencari wisatanya harus mengetik dan tulis, lalu muncullah seperti ini. Dan nama wisatanya akan tampil di sini. Setelah itu setelah masuk di sini lalu muncullah jelajahi maps atau mapnya itu bagi pengguna agar sangat mudah menuju ke wisatanya. Setelah itu ada cerita, lalu akun, yang terakhir itu tentang. Lalu selanjutnya itu ada home. Selanjutnya itu eh, ada ada 4 ya, ada home page-nya itu ada 4. Yang pertama ada beranda, peta, data atau profil. Setelah masuk ke beranda, yang beranda ini ada 5 ulasan. Yang pertama itu rekomendasi wisata. Lalu biografi wisata, terus masuk ke ulasan, cover star. Dan yang kedua itu adalah ada peta, yaitu peta. Yang ketiga itu ada 4, yaitu berita atau isi cerita terbaru atau favorit. Yang terakhir itu profil. Setelah masuk profil lalu akun user. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang pertama itu harus mulai, lalu masuk ke beranda. Apakah lalu setelah masuk ke beranda, apakah sudah memiliki wisata? Lalu masuk ke bagian sini. Apakah sudah memilih wisata? Lalu setelah masuk ke wisata, apakah sudah memilih wisata? Yaitu masuk ke
biografi wisata, lalu dia diarahkan pada Google Map. Setelah masuk ke Google Map itu mengarahkan lalu masuk ke apakah sudah punya akun. Nah, setelah masuk ke sini lalu ke menu profil. Setelah masuk ke menu profil, masuk ke akun user. Setelah itu selesai. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya yang selanjutnya masuk ke masuk ke presentasi yang individu, yang mana dalam aplikasi ini dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Callmate. Langsung saja, latar belakang. Seiring dengan peningkatan penggunaan smartphone untuk berbagai aktivitas seperti gaming, streaming, atau multitasking, masalah overheating (pemanasan berlebih) pada perangkat menjadi tantangan umum bagi pengguna. Overheating dapat mengaruhi performa perangkat, mengurangi umur baterai, bahkan menyebabkan kerusakan komponen internal. Callmate hadir sebagai solusi inovatif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Aplikasi ini dirancang untuk memantau suhu perangkat secara real time, memberikan peringatan dini ketika suhu memulai meningkat, dan memberikan rekomendasi atau tindakan otomatis untuk mendinginkan perangkat, seperti menutup aplikasi yang menggunakan banyak daya atau mengoptimalkan pengaturan sistem. Tujuannya di sini yaitu tujuan dari aplikasi Callmate ini yaitu mencegah overheating pada smartphone, menghindari pemanasan berlebih yang dapat merusak komponen perangkat, menurunkan performa, dan memperpendek umur baterai. Meningkatkan kinerja perangkat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menutup aplikasi yang tidak diperlukan, dan mengurangi beban pada prosesor, memperpanjang umur smartphone. Dengan menjaga suhu perangkat dalam batas aman, Callmate membantu memperpanjang masa pakai perangkat dan baterai dan lain-lainnya. Nah, tujuannya saya membuat aplikasi Callmate ini itu untuk memperdinginkan HP ketika digunakan. Contohnya seperti ketika kita sedang bermain game atau menycroll video TikTok, YouTube, kan biasanya HP-nya itu cepat panas. Makanya dari itu saya membuat aplikasi Callmate agar mempermudah agar tidak merusak pada baterainya atau biar tidak cepat panas. Dan fungsi dari aplikasi ini yang pertama yaitu memantau suhu perangkat secara real time. Aplikasi dapat membaca suhu prosesor (CPU) dan komponen utama lainnya untuk memberikan informasi akurat pada pengguna. Nah, fungsi dari aplikasi ini itu membantu suhu perangkat secara real time. Aplikasi ini dapat membaca suhu prosesor, CPU, dan komponen utama lainnya untuk memberikan informasi akurat kepada pengguna. Yang kedua itu memberikan peringatan overheating, mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika suhu perangkat mendekati batas yang berpotensi merusak perangkat. Nah, terkadang dalam HP, ketika HP sedang dipakai, apalagi sudah menggunakan datanya hidup, terkadang terdapat bacaan notifikasi bagi penggunanya itu karena HP-nya terlalu panas. Yang ketiga itu mengoptimalkan kinerja smartphone, menutup aplikasi yang tidak diperlukan atau berjalan di latar belakang
membatasi penggunaan CPU dan saat suhu terlalu panas. Yang keempat itu menurunkan suhu perangkat secara efektif, mengatur penggunaan daya secara otomatis, mengarahkan pengguna untuk mematikan fitur seperti Bluetooth atau GPS jika tidak digunakan. Yang keempat itu menurunkan. Yang keempat ini adalah menurunkan suhu perangkat secara efektif, mengatur penggunaan daya secara otomatis, mengarahkan penggunaan untuk mematikan fitur seperti Bluetooth atau GPS jika tidak digunakan. Manfaatnya di sini yang pertama yaitu melindungi perangkat dari kerusakan, membantu mencegah overheating yang dapat merusak komponen internal seperti prosesor, baterai, atau motherboard. Dan manfaatnya di sini itu manfaatnya aplikasi Colmate ini adalah dapat melindungi perangkat dari kerusakan. Apabila HP-nya cepat panas, maka aplikasi Colmate ini itu bisa melindungi perangkat dari kerusakan baterainya. Yang kedua itu meningkatkan performa smartphone dengan menjaga suhu tetap stabil. Perangkat dapat beroperasi pada kinerja optimal tanpa gangguan seperti lag atau menurun kecepatan. Yang ketiga itu memperpanjang umur baterai dan perangkat. Nah, yang ketiga ini dari aplikasi Colmate ini, apabila kalian menggunakan aplikasi Colmate ini, maka manfaatnya itu memperpanjang umur baterai dan perangkat. Baterainya itu tidak cepat panas dan bagi HP-nya itu eh, tidak cepat habis baterainya. Mengurangi strategi komponen. Yang keempat ini adalah menghemat energi dan daya baterai dengan mengoptimalkan proses yang tidak perlu. Aplikasi ini membantu memperpanjang durasi penggunaan perangkat sebelum perlu diisi ulang. Yang keempat ini menghemat energi dan daya baterai. Dan manfaatnya di sini adalah menghemat energi dan daya baterainya. Nah, contohnya di sini. Selanjutnya itu ketika mau memasang aplikasinya, itu yang pertama yang pasti muncul pertama itu adalah mulai, lalu menjelaskan fitur utama, yang kedua izinkan akses, yang keempat halaman utama, yang kelima dashboard menampilkan, yang keenam yaitu optimasi suhu proses, dan yang ketujuh notifikasi suhu berlebih notifikasi real time. Yang ke-8 yaitu setting flow pengaturan meliputi. Yang ke-9 itu berhasil. Selanjutnya, contohnya ketika kita masuk pada aplikasinya, tentu yang pertama itu yang tampil adalah logo. Logo ini menampilkan menjelaskan untuk fitur utama. Untuk menjelaskan itu yang pertama yaitu yang menampilkan yang pertama itu adalah logo, dan yang kedua menjelaskan fitur utama. Yang keempat itu izin akses CPU dan suhu, dan yang selanjutnya halaman utama normal atau panas. Yang selanjutnya optimasi suhu penutup aplikasi mengurangi kecerahan layar. Selanjutnya notifikasi suhu berlebih peringatan. Yang terakhir yaitu optimalkan sekarang. Dari menjelaskan fitur utama ini yaitu suhu perangkat Anda secara relatif, optimalkan kinerja untuk mencegah overheating, tingkatkan masa
tingkatkan masa baterainya. Nah, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.